Ada banyak orang yang berpikir bahwa kemenangan selalu dimiliki oleh mereka yang paling keras suaranya, yang paling berani melawan, yang paling cepat bereaksi, yang paling menunjukkan emosinya ke dunia. Padahal, hidup sering membuktikan hal yang sebaliknya. Banyak kehancuran justru dimulai dari satu momen ketika seseorang tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri. Satu kalimat yang diucapkan saat marah, satu keputusan yang dibuat saat panik, satu tindakan impulsif karena emosi sesaat. Dan anehnya, manusia sering baru menyadari itu ketika semuanya sudah terlambat. Karena kenyataannya, hidup tidak selalu dimenangkan oleh orang yang paling kuat. Kadang hidup dimenangkan oleh orang yang paling tenang. Orang yang tetap bisa berpikir ketika keadaan mulai kacau. Orang yang tidak langsung bereaksi hanya karena emosinya sedang tinggi. Orang yang mampu memberi jarak antara apa yang dia rasakan dan apa yang dia lakukan. Itulah kenapa ketenangan sebenarnya bukan sesuatu yang kecil. Ketenangan adalah bentuk pengendalian diri. Dan pengendalian diri adalah salah satu kekuatan paling mahal dalam hidup. Masalahnya, banyak orang salah memahami arti tenang. Mereka mengira orang tenang itu berarti tidak pernah marah, tidak pernah sedih, tidak pernah kecewa, tidak pernah terluka. Seolah-olah ketenangan adalah keadaan tanpa emosi. Padahal bukan itu. Orang tenang tetap bisa marah. Tetapi kemarahannya tidak kehilangan arah. Dia tidak marah untuk melukai semua orang di sekitarnya. Dia tidak menjadikan emosinya alasan untuk menghancurkan siapapun. Bahkan ketika nada bicaranya mulai tegas, pikirannya masih sadar terhadap apa yang sedang dia lakukan. Karena kemarahan yang tenang itu masih memiliki kendali. Sedangkan kemarahan yang tidak tenang biasanya hanya ingin melampiaskan rasa sakit. Tidak peduli siapa yang terluka setelahnya. Itulah kenapa ada orang yang terlihat sangat emosional, tetapi sebenarnya masih stabil. Dan ada juga orang yang tampak diam, tetapi di dalam dirinya penuh kekacauan. Tenang bukan soal ekspresi wajah. Tenang adalah kondisi batin yang masih mampu berpikir jernih. Begitu juga dengan kesedihan. Menangis bukan berarti seseorang kehilangan ketenangan. Ada kesedihan yang tetap sehat. Kesedihan yang tetap sadar. Kesedihan yang tidak membuat seseorang kehilangan dirinya sendiri. Dia boleh kecewa, boleh merasa hancur, boleh merasa lelah terhadap hidup. Tetapi di dalam dirinya masih ada kesadaran untuk tetap berjalan. Karena manusia yang tenang bukan manusia tanpa emosi. Manusia yang tenang adalah manusia yang tidak membiarkan emosinya mengambil alih seluruh hidupnya. Dan itu jauh lebih sulit daripada kelihatannya. Sebab hidup sehari-hari sebenarnya penuh dengan hal-hal yang memancing emosi manusia. Perkataan orang, masalah pekerjaan, konflik rumah tangga, atau bisa juga kecemasan tentang masa depan, perasaan tidak dihargai, kelelahan, tekanan ekonomi, rasa iri, ekspektasi yang tidak sesuai kenyataan. Semua itu perlahan membuat pikiran manusia menjadi sempit. Ketika seseorang sudah terlalu penuh di dalam kepalanya, sedikit masalah saja bisa terasa seperti bencana besar. Itulah kenapa banyak orang bereaksi berlebihan terhadap hal-hal kecil. Bukan karena masalahnya besar, tetapi karena dirinya sendiri sudah terlalu lelah secara mental. Dan saat kondisi itu terjadi, manusia biasanya mulai kehilangan kendali. Mereka bicara tanpa berpikir. Mereka mengambil keputusan saat emosinya belum mereda. Mereka membalas sesuatu hanya karena ingin menang sesaat. Padahal, kemenangan sesaat sering menghasilkan penyesalan jangka panjang. Orang yang tidak tenang biasanya selalu merasa harus segera bereaksi. Kalau disindir, harus langsung membalas.
Kalau marah, harus langsung diluapkan. Kalau kecewa, semua orang harus tahu. Sedangkan orang yang tenang memahami bahwa tidak semua hal membutuhkan respons cepat. Kadang diam beberapa menit bisa menyelamatkan hubungan bertahun-tahun. Kadang menunda keputusan satu malam bisa menyelamatkan masa depan seseorang. Karena emosi yang terlalu besar sering membuat manusia kehilangan objektivitas. Saat marah, semua orang terlihat salah. Saat takut, semua kemungkinan terlihat buruk. Saat sedih, hidup terasa seperti tidak punya harapan. Padahal, belum tentu kenyataannya seperti itu. Pikiran manusia yang sedang tidak tenang cenderung melebih-lebihkan keadaan. Itulah kenapa banyak orang menyesal setelah emosinya reda. Mereka sadar bahwa sebenarnya masalahnya tidak sebesar yang mereka bayangkan. Tetapi semuanya sudah terlanjur rusak karena mereka tidak mampu menjaga diri pada saat paling penting. Dan ironisnya, kemampuan untuk tetap tenang justru paling dibutuhkan ketika hidup sedang tidak baik-baik saja. Bukan saat semuanya aman, bukan saat semuanya nyaman, tetapi saat dikhianati, saat bisnis menurun, saat kehilangan sesuatu, saat difitnah, saat merasa gagal, saat hidup tidak berjalan sesuai rencana karena keadaan sulit selalu menggoda manusia untuk menjadi impulsif. Orang yang tenang bukan berarti tidak merasakan tekanan. Mereka tetap takut, tetap sakit hati, tetap kecewa. Tetapi mereka tidak membiarkan emosinya duduk di kursi pengemudi. Mereka tahu bahwa keputusan yang dibuat dalam keadaan kacau sering menjadi sumber masalah baru. Dan semakin dewasa seseorang, biasanya dia semakin memahami bahwa tidak semua pertarungan harus dimenangkan dengan emosi. Kadang kemenangan terbesar justru datang dari kemampuan untuk tetap stabil, tetap berpikir, tetap sabar, tetap menjaga diri sendiri. Sebab lawan terbesar manusia sebenarnya bukan dunia luar, tetapi dirinya sendiri yang sulit dikendalikan. Banyak orang gagal bukan karena tidak pintar, bukan karena tidak mampu, tetapi karena mereka terlalu reaktif terhadap hidup. Mereka membiarkan suasana hati menentukan arah hidup mereka. Kalau mood bagus, semangat. Kalau mood jelek, semuanya berhenti. Padahal, hidup tidak akan selalu memberi kondisi ideal. Akan selalu ada hari melelahkan. Akan selalu ada orang yang menyebalkan. Akan selalu ada keadaan yang tidak sesuai harapan. Karena itu, ketenangan bukan kemampuan mengendalikan dunia. Ketenangan adalah kemampuan mengendalikan diri sendiri ketika dunia tidak bisa dikendalikan. Dan kemampuan itu tidak muncul tiba-tiba. Ia dilatih dari hal-hal kecil. Belajar berhenti sebelum bereaksi. Belajar tidak menjawab semua hal. Belajar menerima bahwa tidak semua orang akan memahami kita. Belajar memisahkan fakta dan emosi. Belajar menyadari kapan pikiran kita mulai tidak jernih. Kadang yang membuat manusia lelah bukan masalahnya, tetapi pikirannya sendiri yang terus berputar tanpa henti. Tubuh juga punya pengaruh besar terhadap ketenangan. Kurang tidur membuat emosi lebih mudah meledak. Tekanan terus-menerus juga membuat pikiran lebih sempit. Terlalu banyak stimulasi membuat manusia sulit diam dengan dirinya sendiri. Karena itu, ketenangan bukan cuma urusan mental atau spiritual, tetapi juga cara seseorang menjalani hidup sehari-hari. Dan mungkin itu sebabnya orang-orang yang benar-benar tenang sering terlihat lebih kuat dalam jangka panjang. Bukan karena hidup mereka lebih mudah, tetapi karena mereka tidak mudah kehilangan arah. Saat gagal, mereka masih bisa berpikir. Saat diserang, mereka tidak langsung hancur. Saat keadaan buruk, mereka tetap mencari jalan keluar. Sementara orang yang terlalu emosional sering menghabiskan energinya hanya untuk bereaksi terhadap semuanya. Marah, mengeluh, membenci,
panik, menyalahkan keadaan. Akhirnya, hidup terasa melelahkan, bahkan sebelum benar-benar dijalani. Pada akhirnya, ketenangan bukan tentang menjadi dingin terhadap hidup, bukan juga tentang memendam semua emosi. Ketenangan adalah kemampuan untuk tetap sadar di tengah emosi, tetap berpikir ketika marah, tetap berjalan ketika sedih, tetap stabil ketika hidup mulai kacau. Dan di dunia yang semakin bising, semakin cepat, dan semakin penuh reaksi impulsif ini, kemampuan untuk tetap tenang mungkin memang menjadi salah satu bentuk kemenangan terbesar dalam hidup manusia.